Kita masih ada di dalam tema Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak bisa dibantah. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku kekasih, banyak orang hari ini bingung tentang siapa Yesus sebenarnya. Apakah ia hanya seorang nabi, seorang guru moral, seorang pemimpin rohani? Namun dalam Yohanes 14 ayat 6 ini, Yesus sendiri menjawab pertanyaan ini dengan pernyataan yang sangat jelas dan penuh kuasa. Untuk itu mari kita pahami ayat ini dengan teliti. Yang pertama adalah, Akulah jalan. Yesus adalah satu-satunya akses kepada Allah. Yesus tidak berkata, Aku menunjukkan jalan, tetapi Akulah jalan. Itulah perkataan Yesus. Ini adalah klaim yang sangat eksklusif. Hanya Tuhan yang dapat menjadi jalan keselamatan. Dalam perjanjian lama, hanya Tuhan yang membukakan jalan kepada kehidupan. Di dalam Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dari ayat ini, maka ketika Yesus mengatakan bahwa ia adalah jalan, ia menyatakan bahwa dialah satu-satunya perantara antara manusia dan Allah. Sebagaimana juga ditegaskan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 berkata demikian. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus bukan sekedar penunjuk jalan, tapi dia adalah jalan itu sendiri, pengantara antara manusia dengan Allah. Hal yang kedua adalah kata Akulah kebenaran. Yesus adalah sumber segala kebenaran. Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Ini adalah atribut ilahi, karena hanya Tuhan yang tidak berdusta. Seperti pernyataan Allah di dalam Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudaraku, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal, dan karena itu dia adalah Tuhan. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari nats ini adalah Akulah hidup. Yesus memberikan hidup kekal. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup dan mati. Juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 menyatakan, dalam dia ada hidup, yaitu di dalam Yesus. Kehidupan kekal tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Tuhan itu sendiri. Maka ketika Yesus menyatakan bahwa ia adalah hidup, ia menyatakan keilahiannya. Hal yang keempat adalah, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah klaim yang menegaskan keunikan dan keilahian Kristus. Ia tidak memberikan alternatif lain. Ini bukanlah pernyataan dari seorang nabi biasa, melainkan dari dia yang sejajar dengan Bapa, yang sehakikat dengan Allah, yang berkata, Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di dalam Yohanes 14 ayat 9. Ini adalah membuktikan bahwa Yesus bukan hanya utusan Allah, dia adalah Allah sendiri. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, Yesus tidak memberi ruang untuk menganggapnya sekedar guru moral atau nabi. Pernyataannya dalam Yohanes 14 ayat 6 ini adalah deklarasi keilahiannya. Jika Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, maka dialah Tuhan yang layak disembah dan diikuti. Untuk itu, mari kita menanggapi kebenaran ini. Pertama, dengan iman penuh kepadanya sebagai satu-satunya juru selamat. Yang kedua, dengan ketaatan, karena hanya melalui dia kita dapat diselamatkan. Dan yang ketiga adalah dengan memberitakan Injil agar banyak orang mengenal jalan yang benar. Untuk itu jangan pernah kita ragu lagi untuk datang kepada dia, sujud menyembah dia, karena dia telah terbukti bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.